Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Kak Santi dalam program Realistic Net Expert bersama Komuba Educare. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kesebangunan dan kekongruenan pada bangunan. Kesebangunan dasar kata sebang. Kekongruenan dasar kata kongruen, yang artinya memiliki bentuk yang sama. Mari kita lihat di sekitar kita. Pertama, pilih dua benda yang memiliki bidang permukaan sama. Yang kedua, kita ukur masing-masing benda tersebut, baik panjang dan lebarnya. Yang ketiga, kita bandingkan masing-masing ukuran dari setiap benda. Nah, di sini terdapat 3 buah benda, ada meja, buku, dan kursi. Adik Saba, ada Sarah dan Kakang Raffi. Sarah melihat papan tulis dan laptop. Kakang Raffi melihat buku tulis biasa dan buku Big Boss. Hasil pengukurannya, ukuran papan tulis memiliki panjang 80 cm dan lebar 60 cm. Laptop memiliki ukuran panjang 40 cm dan lebar 20 cm. Hasil pengukuran buku biasa, panjangnya adalah 15 cm dan lebarnya 10,5 cm. Untuk ukuran Big Boss, panjangnya 25 cm dan lebarnya 18 cm. Perbandingan ukuran papan tulis terhadap laptop. Yang pertama, perbandingan ukuran panjang papan tulis terhadap panjang laptop adalah 80:40. Setelah disederhanakan, menghasilkan rasio 2:1. Perbandingan lebar papan tulis terhadap lebar laptop adalah 60:20. Setelah disederhanakan, menghasilkan rasio 3:1. Perbandingan ukuran buku biasa terhadap buku Big Boss. Perbandingan panjang buku biasa terhadap panjang buku Big Boss adalah 15:25. Setelah disederhanakan, menghasilkan rasio 3:5. Dan perbandingan ukuran lebar buku biasa terhadap buku Big Boss adalah 10,5:18. Setelah disederhanakan, menghasilkan 7:12. Nah, hasil pengukuran untuk kursi di sini memiliki panjang 60 cm dan lebar 50 cm. Meja memiliki ukuran panjang 120 meter dan lebarnya adalah 80 cm. Untuk 3 buku yang berukuran sama memiliki ukuran panjang 30 cm dan lebarnya 25 cm. Mari kita analisa perbandingan ukuran meja dan kursi. Ukuran panjang meja 120/60. Setelah disederhanakan akan menghasilkan perbandingan 2:1. Perbandingan panjang lebar meja 80 terhadap lebar kursi berbanding 50. Menghasilkan rasio 8:5. Maka meja dan kursi dikatakan tidak sebangun. Nah, perbandingan meja dan buku. Meja memiliki panjang 120, kemudian buku 30 cm. Kemudian, setelah disederhanakan, kita menghasilkan perbandingan 4:1. Perbandingan lebar meja terhadap lebar buku adalah 80:20. Setelah disederhanakan, menghasilkan
16:5. Nah, yang ketiga, perbandingan ukuran buku dengan ukuran kursi. Di sini buku memiliki panjang 30 cm terhadap panjang kursi. Setelah disederhanakan, hasil perbandingannya memiliki rasio 1:2. Dan perbandingan lebar buku terhadap lebar kursi adalah 25:50, menghasilkan rasio 1:. Nah, buku dan kursi dikatakan sebangun. Sedangkan meja dan kursi dikatakan tidak sebangun. Nah, jadi bagaimana hasil pengukuran dari Sarah dan Kakak? Apakah dua benda yang laptop dan papan tulis, serta buku Big Boss dan buku biasa, apakah termasuk dua benda yang bisa dikatakan sebangun? Nah, mari kita lihat. Dua bangun datar dikatakan sebangun jika yang pertama tentunya memiliki bentuk bangun datar yang sama, kemudian perbandingan ukuran panjang dan lebar sisi yang bersesuaian senilai, dan satu lagi adalah besar sudut yang bersesuaiannya sama. Karena kedua benda dan ketiga benda yang tadi kita bandingkan adalah berbentuk persegi panjang sehingga memiliki besar sudut yang sama. Yang kedua, dua bangun datar dikatakan kongruen jika tentunya memiliki bentuk yang sama, ukuran sama, dan besar sudut yang bersesuaiannya sama. Nah, di sini Kakak memiliki dua pertanyaan. Apakah dua bangun datar yang sebangun pasti kongruen? Yang kedua, apakah dua bangun datar yang kongruen pasti sebangun? Baik, yuk kita cari dulu dua bangun datar yang pasti sebangun. Di sini kita lihat ada bentuknya adalah persegi. Kita lihat benda di sekitar kita yang memiliki bentuk persegi. Misalkan ubin keramik dan stop kontak. Nah, dua-duanya adalah dua bangun datar berbentuk persegi. Oke, tentunya setiap sisi pada persegi memiliki ukuran yang sama. Maka jika kita bandingkan, akan menghasilkan rasio perbandingan pada setiap ukuran yang senilai. Kemudian, kita cari dua bangun datar yang kongruen. Nah, contohnya pada pengubinan lantai keramik ya. Di sini pada dua bangun datar persegi. Tentunya pasti memiliki ukuran sudut yang sama. Nah, di sini dua bangun datar yang sebangun belum tentu dia kongruen. Kemudian, dua bangun datar yang kongruen di sini pasti sebangun. Kenapa? Bisa jadi dua benda tadi keramik dengan stop kontak adalah sebangun. Nah, apakah ukuran dari stop kontak dan keramik memiliki panjang yang sama, panjang sisi yang sama? Tentu tidak. Nah, tentunya di sini akan bisa kita simpulkan bahwa dua bangun datar yang sebangun belum tentu kongruen. Dan dua bangun datar yang kongruen pasti sebangun. Nah, baik, mari kita coba latihan. Kali ini kita memiliki dua buah segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga DEF. Keduanya adalah segitiga yang kongruen.
Kita gambarkan A, B, C. Satu lagi, segitiga D, E, F. Sudut A sama dengan sudut F. Ini keterangannya. Kita tambahkan. Sudut A sama dengan sudut F. Kita beri tanda. Sudut yang bersesuaiannya sama. Kemudian, sudut B sama dengan sudut E. Tentunya satu lagi di sini ada sudut C pada segitiga ABC dan sudut D pada segitiga DE. Nah, pertanyaannya, pasangan sisi yang memiliki ukuran panjang yang sama adalah, kita cek, apakah AC sama dengan EF, AC dengan EF? Nah, ternyata tidak, karena dua sudut yang mengapitnya berbeda. Kemudian, apakah AB dengan DE? Apakah sama? Ternyata AB dengan DE diapit oleh dua sudut yang berbeda. Nah, barulah kita lihat BC dengan EF. BC dan EF. BC dan EF juga diapit oleh dua sudut yang berbeda. Dan kita lihat pasangan sisi BC dan DE. BC dan DE diapit oleh dua sudut yang sama. Sehingga pasangan sisi yang sama panjang adalah BC dan DE. Baik, mari kita lanjutkan pada latihan yang berikutnya. Tadi latihan tentang kekongruenan, dan sekarang kita pilih untuk melihat benda latihan pada benda atau bangun datar yang sebangun. Di sini terdapat trapesium ABCD dan EFGH. Keduanya adalah sebangun. Nah, kita cek apakah sebangun keduanya. Kita lihat mana sisi-sisi yang bersesuaian. Untuk bentuk tentunya di sini sudah sama ya. Nah, kita lihat dulu sisi-sisi yang bersesuaian beserta ukurannya. Yang pertama kita memiliki sisi AB. Sisi AB ya, bersesuaian dengan EF. Ini berarti AB berbanding. Kita lihat bagaimana perbandingannya. Di sini 4 panjang AB dan EF 2. Sehingga jika kita sederhanakan memiliki perbandingan 2 berbanding 1. Ya. Kemudian sisi berikutnya adalah BC dan FG. BC berbanding dengan FG. Panjang BC adalah 4 cm dan panjang FG adalah 2 cm. Jika kita sederhanakan, kita hasilkan perbandingannya adalah 2 berbanding 1. Kemudian kita lihat lagi ukuran sisi CD. CD bersesuaian dengan GH.
panjang CD adalah 3 cm dan panjang HH adalah 1,5 cm. Nah, di sini sederhanakan, maka kita hasilkan perbandingan 2:1. Dan terakhir ada AD. Ya, AD dengan kita bandingkan panjang sisi AD adalah 3 cm dan sisi EH adalah 1,5. Maka kita dapatkan rasio perbandingannya adalah 2:1. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian, sudut ABC di sini bersesuaian dengan sudut EF. Sudut BCD bersesuaian dengan sudut FGH. Sudut CDA ini bersesuaian dengan sudut GHE. Terakhir, sudut FEH ini bersesuaian dengan sudut BAD. Setelah kita bandingkan, ternyata keempat sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai, yaitu 2:1. Dan besar sudut-sudut yang bersesuaian memiliki ukuran. Tentunya, maka kita dapat simpulkan trapesium ABCD dengan EFGH adalah sebanding. Nah, baik, adik-adik, trapesium ABCD dan EFGH. Demikian pembahasan kali ini.